Tapi kerasa dia itu masih ada nyentuh gitu kan. Saya lihat spion lagi masih ada. Oh, berarti orang bener nih. Saya ikutin jalan terus. Tiba-tiba, dar. Saya pikir itu ada yang jatuh. Tiba-tiba saya kaget. Saya nengok ke belakang. Itu udah nggak ada orangnya. Hah? Tapi ini bener Pak. Ini saya ada kok di aplikasi namanya Dara. Kalau nggak percaya dicek, saya ambil HP kan. Saya keluarin. Saya buka. Lah, nggak ada orderannya. Hah? Nggak ada orderannya. Gue coba nyalain motor, starter, mati. Jadi motornya nggak bisa nyala. Gue sela, nggak bisa nyala. Tiba-tiba itu ada suara cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber, yang mana narasumber kita ini adalah driver ojek online. Nah, lagi-lagi ini kejadian yang dialamin sama driver ojek online. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Angga. Ya. Kabar baik, Bang? Alhamdulillah baik. Bang Randy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Angga ini jadi driver ojol ini dari tahun berapa, Bang? Saya mulai jadi driver ojol itu di awal 2019. Oke, belum lama ya berarti ya? Belum lama. Soalnya kalau ojolnya sendiri itu kan kurang lebih dari 2013, 12 itu udah ada ya? Iya, betul. Oke, berarti di 2019 jadi ojol. 2019. Waktu itu kenapa? Sebelumnya apa, Bang, kerjaan, Bang? Sebelumnya saya itu jadi bagian dari konstruksi, menggambaran konstruksi kayak bangunan gitu. Oh, kayak ya kalau dibilang kayak seperti arsitek lah. Habis itu di 2019 pindah ke ojek online. Iya, karena waktu itu perusahaannya itu gulung tikar gitu. Oh, oke, jadi mau nggak mau harus nyari alternatif ya. Ojek online. Nih di ojek online ini kan cerita yang udah kisi-kisinya Bang Angga cerita ini ke kita nih. Banyak banget kejadian-kejadian di luar nalar yang Bang Angga alamin. Iya, betul. Nah, waktu itu rata-rata yang dialamin malam kah atau gimana Bang kebiasaan ojeknya waktu itu? Jadi gini ya, saya waktu itu lagi baru-barunya jadi ojek online. Itu lagi seneng-senengnya. Oke. Kelayapan kemana kesini gitu kan. Nah, kayaknya lebih menantang lagi kalau dari malam ke pagi gitu kan. Jadi kalau ojek online lain dibilangnya itu kayak ngalong lah. Ya, oke. Bahasanya ngalong ya. Bahasanya ngalong lah gitu kan. Ya, banyak kejadian yang di luar nalar itu pada saat kondisi malam waktu saya ngalong. Oh, tapi ke intensitasnya emang lebih sering ngalong dibandingin jalan siang? Ngalong lebih banyak. Oh, lebih banyak ngalong. Iya. Oke. Nah, kita tahan dulu Bang ceritanya Bang ya. Nih gue yakin banyak yang lo alamin, tapi nanti gue minta beberapa kejadian yang epik-epik buat lo ceritain ya. Iya. Siap. Nah, buat temen-temen yang penasaran apa yang dialamin sama Bang Angga di saat kerja sebagai ojek online, narik malam atau ngalong, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi kayak Bang Angga ini juga, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri, DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Angga kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Angga, kejadian di luar nalar yang dialamin awal mulanya seperti apa sih Bang? Jadi dulu waktu awal-awal 2019 saya narik sebagai ojek online. Saya mencoba untuk narik malam. Bahasanya itu kan ngalong. Jadi emang kejadiannya itu nggak begitu sering. Nggak begitu berdekatan. Tapi saya dibilang sering mengalami gitu. Kejadian-kejadian yang aneh. Yang di luar nalar gitu kan. Contohnya pada saat itu waktu malam antara jam 2 malam kalau nggak salah.
Itu kita lagi nongkrong sama anak-anak ngalong yang lainnya di daerah Babelan. Kita ngobrol, biasa bicara tentang orderan gitu kan, tentang seputar driver ojek online lah. Dan di situ itu saya itu orderan gak bunyi-bunyi gitu kan. Ini tumben ya nih orderan kok gak bunyi-bunyi dari tadi, saya bilang gitu kan ya. Terus teman saya bolak-balik dapat orderan gitu kan. Duh, ini kalau diem di sini terus mah nggak dapat nih, perasaan saya begitu kan. Apa melipir ya dalam hati saya gitu. Oke lah kalau gitu saya yang melipir gitu kan. Saya pamit teman-teman. Bro, duluan ya. Mana? Mau pulang. Baru jam segini pulang gitu. Biasalah anak-anak ojek online gitu kan, kalau yang ngalong gitu baru jam segini udah pulang gitu kan. Belum pagi gitu kan jadinya. Nah, saya jalan tuh melipir. Itu suasananya emang sepi ya, dalam kondisi jam 2 malam, 2 pagi malah itu ya, bukan 2 malam. Itu kondisinya sepi di daerah Babelan itu di dekat kali, kalau nggak salah dekat kali itu. Saya jalan, tiba-tiba di ujung itu ada yang manggil. Oh ini kayaknya customer nih, penumpang nih gitu kan. Tapi saya ragu gitu kan. Itu saya sempat berhenti. Jadi yang manggil itu perempuan, dia berdiri manggil, saya sempat berhenti. Ini perasaan gue nggak enak ini. Ini penumpang apa itu kan ya. Ah masa sih, pasti penumpang lah, masa nggak gue ambil, lagian juga orderan sepi gitu kan. Udah gue deketin jalan terus. Bang ojek, dia manggut gitu kan. Tambah perasaan gue tambah gak enak lagi nih, kenapa dia nggak ngomong gitu kan, nggak jawab gitu ya. Coba manggut doang gitu kan. Udah terlanjur, namanya juga udah terlanjur nawarin, ya gak enak kalau gue pergi gitu kan. Ya udah, naik mbak, saya bilang. Dia naik. Sepanjang jalan saya jalan tuh. Sepanjang jalan saya mikir terus gitu kan. Ini gua mau ngajak ngobrol tapi takut dia lagi nggak enak hati, takut dia lagi nggak mood gitu kan. Orang tadi gua tanya aja cuma manggut doang gitu kan. Gua tanya nggak ya? Cobalah gua tanya gitu. Mbak ini mau kemana, kan belum tahu saya tujuannya kemana mbak. Dia diam aja. Kebetulan jalan itu lurus, jadi belum ada namanya persimpangan, belum ada itu. Dia posisinya tuh di pinggir kali di daerah sana, lurus aja gitu kan. Jadi saya tanya lagi, mbak ini kita mau kemana, saya bilang. Terus tiba-tiba ada persimpangan antara kiri kanan gitu kan. Dia tunjuk ke arah kanan, tapi dia nggak jawab, dia tetap nunjuk gitu aja. Ini orang bisu apa kenapa ya, saya bilang gitu kan. Ya udah saya ikutin aja, berarti ke kanan, berarti dia diam aja, berarti bener nih ke kanan. Saya di situ udah berpikir ini orang atau bukan. Saya lihat spion yang di samping. Saya lihat spion, oh ada orangnya. Masih jalan terus. Pas ada persimpangan lagi, saya coba nggak tanya, saya diam aja. Ternyata dia nyenggol, gitu, nyenggol gitu kan. Terus ternyata dia ngasih tahu arahnya, berarti dia belok ke kiri. Tangannya begini. Oh ya udah kiri. Dalam hati saya berpikir positif aja, mungkin dia nggak bisa berbicara. Oke, saya ikutin ke kiri. Panjang jalan itu rasanya kayak merinding gitu, merinding. Kondisi jalan juga sepi, ya kan. Di daerah sana itu, daerah Babelan itu banyak kondisi jalan sepi banget gitu kan. Saya apalagi juga jam segitu ya. Jam segitu, apalagi juga banyak begal gitu kan. Itu salah satu pemikiran saya juga begitu. Apa ini modus begal gitu. Itu pikiran saya udah nggak karuan di situ. Di samping orang yang nggak berbicara, orang yang diem aja gitu. Saya tanya diem aja, cuma nunjukin arah sana sini gitu doang kan. Kiri kanan. Itu pikiran saya udah kacau di situ. Ini antara bukan orang atau begal gitu kan. Apalagi di daerah sana. Di daerah sana itu emang kondisi begal tuh ada. Tapi saya berpikir positif aja. Gue jalan aja terus. Kayak gue jalan.
Tiba-tiba itu di pertengahan jalan tuh ada jalan rusak ya. Tapi kerasa dia itu masih ada nyentuh gitu kan. Saya lihat spion lagi masih ada. Oh, berarti orang bener nih. Saya ikutin jalan terus. Tiba-tiba dar gitu. Saya pikir itu ada yang jatuh. Tiba-tiba saya kaget. Saya nengok ke belakang. Itu udah nggak ada orangnya. Hah? Nggak ada orangnya. Terus yang jatuh itu apa gitu? Saya pikir tuh helm yang di depan saya itu jatuh, soalnya dia nggak pakai helm pada saat itu. Tapi helm itu ada. Dan saya pun nggak bawa barang. Dan saya pikir juga orangnya yang jatuh. Orang kencang itu soalnya, bak gitu. Terus saya tengok ke belakang itu nggak ada. Saya kaget di situ. Langsung perasaan saya itu udah nggak karu-karuan di situ. Udah, wah, gua kacau nih kalau kayak gini nih. Gitu. Terus kaki dari ujung sampai ke tangan ini semua gemeteran. Akhirnya gue coba minggir, terus gue turun, pelan-pelan gue panggil, Mbak di mana Mbak? Gak ada suara apa-apa kan. Kadang sesekali orang lewat bawa motor, ngeng gitu kan. Emang kondisi jalan sepi. Dan apa gue tinggal aja ya? Gue coba nyalain motor, starter, mati. Jadi motornya nggak bisa nyala. Gue sela, nggak bisa nyala. Ini jantung makin deg-degan nih. Jalanan sepi. Kan? Mau minta tolong sama siapa kalau gini? Kan? Kalau mogok, mau gue dorong ini kayaknya gitu kan. Tiba-tiba itu ada suara cekikikan. Gitu. Itu gua benar-benar kaget di situ. Dan tahu dia ada di mana. Dia ada di atas gua, di atas pohon. Aduh. Sambil ontang-ontang kaki begini. Dan kondisi yang tadi gua lihat dia naik motor, itu bajunya masih seperti baju orang manusia normal. Ya. Tapi setelah dia ada di atas pohon, itu bajunya berubah jadi putih semua. Dan gue yakin itu dia, karena wajahnya itu sama. Kelihatan tegas. Jelas wajahnya dia. Cuman agak lebih muram, agak lebih agak lebih kaku gitu. Mukanya itu pucat, putih. Itu saya sampai nggak bisa gerak, sampai nggak bisa ngomong apa-apa, mau baca doa nggak bisa, mau teriak nggak bisa, kaki dari ujung sampai ujung aja udah gemeteran. Begitu saya bisa gerak, saya coba dorong motor pelan-pelan. Akhirnya saya bisa jalan pelan-pelan menjauh dari situ. Dan saya berharap dia itu nggak muncul lagi gitu. Waktu saya dorong itu motor ke arah depan. Kenapa tuh saya dorong? Karena motor kan nggak bisa nyala. Posisinya dalam nggak bisa nyala. Mau nggak mau saya dorong. Jadi pikiran saya udah kacau di sini. Gimana nih gua nih? Kata dalam hati gua kan. Gimana nih? Gua harus pergi cepet-cepet dari sini. Coba pelan-pelan. Tahu nggak? Dia muncul lagi. Begitu gue jalan pelan begini, set, itu bayangan putih lewat. Dan gue rasa itu orang yang tadi gue lihat itu. Gue nggak tahu kenapa gue diganggu, nggak tahu. Dan untungnya di situ ada orang yang bawa motor yang lagi lewat itu ngelihat gue. Dia nanya, "Bang, kenapa?" Mogok, gitu kan. Langsung, ya udah saya stepin ya, kata dia gitu. Oh iya, boleh. Alhamdulillah, dalam hati gua ada yang nolong. Ya kan. Di step,
dipinggirin tuh sama dia. Udah bang, sini aja udah agak terangan kan, ada tempat terang gitu kan, udah agak tempat gelap lagi, tempat yang tadi lagi udah agak jauh gitu. Saya pinggirin, udah bang sampai sini aja, nggak apa-apa sampai sini, ya nggak apa-apa. Saya coba starter, nyala. Gak diapa-apain tuh, cuman starter doang? Starter aja nyala. Itu bener pengalaman yang bener bikin gua spot jantung gitu. Dan harus pergi dari tempat tadi dulu. Iya betul, kayaknya harus pergi dari tempat itu. Gak tahu, gak kebayang kalau misalnya gak bisa pergi, gak bisa tinggalin tempat itu, gak kebayang kayak apa. Ini kejadian pertama nih ya? Kejadian pertama. Nah setelah kejadian ini, itu gimana bang yang lo alamin bang? Setelah kejadian motor bisa nyala, otomatis gue pergi dong dari situ kan. Akhirnya gue balik lagi ke tempat tongkrongan gue yang tadi. Gitu. Di situ gue cerita sama teman-teman gue. Gue ngalamin ada penumpang yang gue bawa itu kuntilanak. Gitu. Dan yang lain gak ada yang percaya. Ah lu ngarang lu. Mana ada kuntilanak, gue selama ngalung di sini gak pernah nemu kuntilanak. Gitu ya. Ya gue bilang kan, ya terserah lu. Yang jelas gue ngalamin ini sampai motor gue mati. Gitu kan. Gue cuma diketawain aja. Jadi mungkin gak ada yang percaya sama omongan gue. Setelah saya mendapat orderan yang pertama itu, yang saya bilang itu kuntilanak itu. Setelah itu sih gak pernah mengalami hal yang aneh-aneh lagi. Gak pernah ada masalah. Tapi ada nih, 3 bulan kemudian gue itu ngalamin hal yang di luar nalar juga. Ya emang bang, apa kejadian itu hampir mirip-mirip kejadian yang pertama. Tapi ini lebih beda lagi. Jadi seperti biasa saya nongkrong, cuman waktu itu saya nongkrong di daerah apa? Di daerah Jakarta Utara. Saya nongkrong di situ, tiba-tiba saya itu kayak gitu lagi, mirip kejadian pertama. Gak dapet orderan. Gak dapet orderan, saya melipir. Dan di situ ada bapak-bapak, dia nyetop saya kan. Wah itu penumpang, saya bilang gitu kan. Itu dia baru keluar dari daerah Jakarta itu ada kremasi. Tempat kremasi, ya betul. Dia naik, gitu kan. Itu tujuannya ke arah Cakung, perumahan di Cakung. Begitu kita jalan, sepanjang jalan dia nangis. Ya nangisnya nangis orang tua gitu kan. Saya liatin di spion, kayaknya orangnya sedih gitu kan. Saya jalan, dia cuma bilang, Pak, ke alamat ini ya. Oh iya Pak. Oke, saya jalan. Sepanjang jalan dia nangis terus gitu kan. Saya pengen nanya gitu, ini kenapa gitu. Tapi nggak enak juga kan, nanya sama customer kan nggak enak juga. Dan mungkin pikiran positif saya itu karena dia keluar dari kremasi, mungkin ada saudaranya yang meninggal gitu di situ. Habis ada saudaranya yang meninggal, mungkin saya berpikir itu aja. Nah, ya udah jangan gua ganggu lah, gitu kan, biarin aja. Yang penting kan gua udah tahu alamatnya, gua antar sampai tempat tujuan. Sepanjang jalan dia nangis dan akhirnya sampailah saya di lokasi penurunan. Ketika sampai, bapak itu turun, tapi dia nggak bayar gitu. Dia belum bayar. Dia jalan kayak seakan buru-buru masuk ke dalam. Waktu itu saya lihat tuh pintu pagar itu nggak dikunci, gitu kan. Jadi saya berhenti itu di depan rumah. Rumahnya besar ya, rumahnya itu besar, termasuk rumah besar. Pagarnya itu tinggi, gitu. Tapi nggak ada penjagaan gitu. Lokasinya sih emang gelap. Terus dia masuk ke dalam, saya tunggu di depan pagar gitu kan. Mungkin dia buru-buru mau ngambil uang karena dia nggak bawa uang mungkin gitu kan. Udah mikirnya gitu ya. Pikir gue begitu. Akhirnya gue tunggu di depan pagar di situ. Sekitar waktu 5 menit lah. 5 menit itu saya nunggu itu, tiba-tiba itu ada mobil pribadi yang mau masuk ke dalam situ. Mungkin ngelihat saya ada nutupin
jalannya dia, akhirnya saya pinggirin motor. Mobil itu maju menuju pagar. Itu menuju pagar, kaca jendela itu dibuka sama dia, kaca jendela mobil. Di situ ada mbak-mbak. Dia nanya, "Mas, nungguin siapa?" "Oh iya mbak, saya nungguin bapaknya." "Oh, bapaknya?" Kata dia bingung kan. "Iya, tadi saya nganter bapaknya." Dia bilang, "Tadi dia masuk ke dalam buru-buru, tapi dia belum bayar mbak." "Oh, di sini nggak ada mas, bapak-bapak," gitu kan. "Lah, tapi saya tadi bawa mbak," saya bilang, "dan dia buru-buru masuk ke dalam." Dia bilang. Akhirnya mungkin karena dia bingung juga kali ya, saya jelasin ciri-ciri bapak-bapak itu seperti apa. Tapi dia pakai baju putih, kemeja, rambutnya itu udah agak ubanan mbak. Dia buru-buru masuk ke dalam. Saya pikir dia mau ngambil uang karena emang dia belum bayar mbak. Terus mbaknya bingung, dia heran. Dia bilang, bentar mas, gitu dia gitu kan. "Saya mau masukin mobil dulu ya, mas, saya jangan pergi dulu," dia bilang gitu. Akhirnya dia buka pagar, dia masukin mobil. Saya dipanggil, "Mas, sini aja mas, masuk ke dalam," kata dia gitu. "Masuk aja ke dalam," kata dia gitu. "Nanti saya bayar," kata dia gitu. Ya oke lah, ya namanya itu kan, saya masuk ke dalam. "Mas, itu yang mas lihat itu udah nggak ada mas." Dengan mbak itu mukanya sedih tuh sampai air mata itu ngembeng gitu. Dia ngomong itu sambil terbata-bata. "Yang mas lihat itu udah nggak ada." "Maksudnya gimana mbak?" Dia bilang. "Itu bapak saya mas." "Ya kalau bapak mbak berarti masih ada dong, tadi saya bawa dia masuk ke dalam kan." "Itu dia udah nggak ada mas, dia udah meninggal." Astagfirullahaladzim. "Maaf mbak nggak bercanda kan?" saya bilang gitu. Mbaknya itu nangis. "Enggak mas, saya nggak bercanda. Itu bapak saya. Yang mas lihat itu bapak saya. Tapi dia udah nggak ada. Dia udah meninggal sebulan yang lalu." Terus gue nggak enak kan ya. Duh gimana nih? "Ya udah mbak, saya minta maaf. Tapi tadi sepanjang jalan itu bapak itu nangis mbak. Sampai sini tuh saya lihat di kaca spion itu sedih," gitu saya bilang. "Dia tuh nangis sepanjang jalan." Mbaknya itu malah lebih sedih lagi. "Saya tahu mas, dia nangis itu kenapa. Saya juga nyesel. Kayaknya bapak saya itu mau buat pesan lewat mas." "Hah? Maksudnya?" "Ya jadi saya dulu waktu bapak saya sakit itu saya jarang banget datang buat ngejenguk. Saya sibuk kerja mas. Sampai bapak saya meninggal pun saya nggak ada di lokasi. Saya ingat waktu terakhir saya nengok ke sana, dia bilang mau pulang ke sini, mau tinggal di sini. Karena emang bapak saya itu tinggalnya nggak di sini mas. Dia pengen tinggal sama anak-anaknya. Karena orang tua saya cuma tinggal bapak saya aja. Tapi saya nggak bisa bawa bapak saya ke sini." Udah kan gue jadi semakin bingung kan, aduh ini gimana nih gitu kan. Jadi sampai meninggal pun saya nggak ada di situ. Bapak saya meninggal itu saya nyesel banget mas. Dia tuh emang bener dari dulu tuh pengen tinggal sama saya di sini. Dia bilang begitu. Gue jadi ikut sedih gue jadinya. Gue denger itu jadi ikut sedih. Saya bilang lagi, gue bilang lagi ke mbak, maaf ya mbak, maaf banget. Saya bukan mau ungkit-ungkit masalah bapaknya mbak. "Gak apa-apa mas," tadi gitu. "Tadi ongkosnya berapa?"
Udah Mbak, nggak usah, saya bilang gitu. Lagian juga saya nggak bawa siapa-siapa, saya gituin aja kan. Lah tapi kan Mas tadi bawa bapak saya. Ya tapi kan nggak nyata Mbak. Tapi Mas ngeliat kan? Iya sih, dia bilang gitu kan. Ya mau nggak mau saya terima aja kan. Dia kasih, kata dia. Mas, jangan kapok ya, kata dia gitu. Enggak Mbak. Terus akhirnya ya gua pamit. Mbak makasih banyak ya. Ya Mas, saya sama-sama juga. Saya juga makasih. Mungkin bapak saya juga udah ngasih pesan lewat Mas. Emang dari dulu dia pengen kesini. Oh iya Mbak. Kalau gitu saya pamit. Dan setelah itu gua pergi. Gua pergi di jalan pun pikiran gua itu bawanya sedih terus. Dan yang bikin horor itu sih benar-benar yakin itu ada orang di belakang saya. Dan ini kejadian lagi seperti kejadian yang pertama. Tuh. 2 kalinya nih. Kedua kalinya. Gua bawa orang yang ternyata itu nggak nyata. Pokoknya nggak karuan lah, perasaan gue juga karuan. Tapi habis itu lo masih jalan malam juga? Masih. Gua nggak kapok. Gua nggak kapok sih, masih belum kapok gua. Karena gua udah gara-gara kejadian 1 dan kedua itu terbiasa begitu, gua jadi biasa aja jadinya. Seperti biasa, nggak ada setelah kejadian itu, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi gitu. Nggak pernah ada kejadian aneh. Jalan malam semuanya aman? Aman. Besokannya setelah itu apa? Aman. Besokannya aman. Nah setelah beberapa bulan kejadian lagi. Di tahun berapa nih Bang kejadian? Kalau nggak salah di tahun 2020. Itu lagi zaman-zamannya COVID ya. Nariknya susah gitu kan, nggak bisa bawa orang. Gitu kan. Kalau bisa bawa orang juga banyak ininya, syarat-syarat ya segala macam gitu kan. Gua lagi itu main di daerah Jatinegara. Lagi main di Jatinegara, lagi narik di Jatinegara. Malam pukul 1 malam. Tiba-tiba orderan gue bunyi tuh. Tet. Gue buka. Lah. Kok udah bisa bawa orang nih? Emang pada saat itu nggak boleh bawa orang, nggak bisa. Off aplikasinya off Yes, atau? off. Oh, oke. Nggak bisa bawa orang. Paling bisa bawa makanan, bawa food gitu kan. Akhirnya gue ambil tuh, gue girang banget tuh. Setelah itu gue jalan, dia nunggu di dekat flyover itu Jatinegara. Di situ, di pinggir jalan situ. Dan tahu nggak, perempuan itu cantik banget, seksi lagi. Wah. Ya gue nggak berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Ini penumpang cuma apa mungkin dia habis pulang malam kali gitu kan. Ya udah gue samperin. Di aplikasi itu namanya Dara. Dia namanya Dara. Mbak Dara ya? Ya Mas. Itu tujuannya nggak jauh sih, ke daerah Cipinang. Cipinang belakang penjara kalau nggak salah. Lapas itu. Ke daerah situ. Emang dalam kondisi jam segitu itu kan emang sepi ya di daerah sana ya. Sepi di daerah sana gitu. Gue jalan. Ya karena gue udah lupain semua yang pernah kejadian yang aneh-aneh di belakang dulu. Yang udah lalu-lalu gue lupain kan. Yang mungkin udah nggak ada gitu kan. Akhirnya gue jalan. Sampai di lokasi rumahnya, dia turun. Dia bilang, Mas, tunggu sini dulu ya. Saya mau ngambil uangnya di dalam. Karena dia waktu itu bayar cash. Ya saya tunggu kan situ. Gua tunggu dong di situ di depan rumah itu. Dia masuklah ke dalam. Terus dia manggil lagi, Mas, di sini aja ke dalam. Aduh. Pikiran gua aneh-aneh jadinya kan. Pikiran gua, wah gua diapa-apain nih gitu kan. Ya. Lu yang diapa-apain ya? Takutnya begitu, gua yang diapa-apain. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang diapa-apain gitu. Cakep. Oke, kita lanjut. Terus waktu itu gue nyamperin ke halaman depan rumahnya. Mas tunggu sini ya, saya ke dalam dulu. Udah ke dalam. Itu gue tunggu kok nggak keluar lagi ya. Gue teriak, Mbak,
Mbak, gua ketok pintunya, tok. Tapi dalam itu lampunya mati. Dalam rumahnya lampunya mati. Gua duduklah di situ di teras jadi di depan pintu itu ada kayak tangga teras gitu. Gua duduk di situ. Jadi kondisi gue itu ada di dalam pagar ya. Nah, jadi rumahnya itu ada pagar ya di depan. Motor saya di luar. Saya masuk ke dalam karena saya disuruh masuk kan. Saya duduk tunggu di tangga itu, di depan teras rumah itu ada tangga buat masuk ke rumahnya itu. Gitu. Gue duduk di situ di tangga itu, tangga bawah teras. Lama gitu, gue sambil mainin HP. Ini orang gak keluar-keluar. Gue hubungin lewat aplikasi kan, gak diangkat-angkat. Aneh banget nih orang gak diangkat-angkat ya. Gue ketok-ketok lagi nggak keluar-keluar juga. Ada kurang lebih sekitar 30 menit gue di situ. Gak lama kemudian ada security itu bawa motor gitu kan. Mungkin ngeliat gue di situ, dia nyamperin gitu kan. Mas, ngapain di situ? Gitu ya. Saya lagi nunggu mbaknya mau bayar, dia bilang gitu kan. Mau bayar? Mas, sini mas, gitu. Langsung begitu dia. Jangan di situ, sini gitu ya. Nah, saya samperin dong ke security-nya. Dan security-nya bilang, Mas mendingan pulang mas, jangan nunggu di sini. Lah saya nunggu, mbaknya belum bayar, tadi masuk ke dalam. Gini mas, ini sebenarnya udah banyak kejadian. Kejadian? Maksudnya kejadian apaan pak? Ya ini yang ngalamin bukan mas doang. Maksudnya emang mas nggak tahu? Ini berita ini udah rame loh sebelumnya. Masa mas nggak tahu sih digituin? Lah emang saya nggak tahu pak. Maksudnya gimana? Dia bilang gitu. Orang yang mas antar itu udah meninggal mas. Itu korban pembunuhan sama pemerkosaan. Gua kaget kan? Hah? Yang bener pak? Wah, masa gua dapet kayak gini lagi? Kan gua gitu. Security-nya bingung, maksudnya dapet apa? Enggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Jadi dia itu mayatnya baru ditemukan setelah seminggu kemudian mas. Dan ini tuh rumahnya. Kayak gitu kan. Tapi rumahnya ini udah nggak ditempatin lagi sejak dia itu udah meninggal. Udah mulai down lagi dong gua. Tapi ini bener pak, ini sih ada kok di aplikasi namanya Dara. Kalau nggak percaya dicek, saya ambil HP kan, saya keluarin, saya buka. Lah, nggak ada orderannya. Hah? Nggak ada orderannya. Gue lihat di story juga nggak ada orderan dari orang itu, nggak ada yang namanya Dara itu nggak ada. Tapi tadi jelas itu orderan. Jelas ada namanya Dara, lokasi dari Jatinegara menuju ke Cipinang, ke arah Cipinang. Dan aplikasi itu yang nunjukin rumah itu? Ada yang nunjukin rumah itu, kan ada mapnya. Setelah gue buka HP gue, terus gue kasih ke security buat ngeyakinin kalau emang gue itu bawa orderan. Pas gue kasih lihat itu emang gak ada orderan. Security-nya ketawa dia. Kata security apa? Saya bilang juga apa mas? Dan mas pergi aja. Tapi gue yakin itu tadi tuh benar-benar ada gitu orderannya. Dan emang menurut gue janggal sih. Emang pada masa itu emang nggak boleh bisa bawa orang. Di aplikasi pun nggak ada. Jadi yang bisa tuh bawa food, bawa makanan-makanan itu pada saat itu. Emang itu aneh, janggal. Di situ masuk. Kayak seakan-akan mata gue itu kayak terhipnotis sama aplikasi itu. Yang ternyata emang nggak ada, di orderan itu nggak ada. Kosong. Dan ternyata itu sempat viral katanya. Viral? Yes, sempat viral tuh kejadian itu, sempat viral. Kejadian waktu meninggalnya itu ditemukannya itu. Karena korban pembunuhan dan pemerkosaan. Itu bikin gua shock lagi, down lagi. Gua berpikir semenjak kejadian itu yang berulang-ulang dialamin sama gua, akhirnya gua kapok buat narik malam lagi. Di kejadian ketiga ini nih? Kejadian ketiga ini.
Akhirnya gue kapok buat narik malam lagi. Mendingan ya gue narik dari pagi aja sampai sore gitu. Lebih aman menurut gue. Ya selama besoknya lagi gue ada narik lagi dari pagi sampai sore, gue nggak pernah narik malam lagi. Emang nggak pernah ada masalah sampai sekarang. Dan berakhirnya sampai lo nggak narik malam lagi ya? Nggak ngalong lagi? Nggak. Ini baru semuanya selesai ya? Baru semua selesai. Semenjak kejadian yang kedua itu, gue masih belum percaya. Gue nggak percaya masalah-masalah kayak gitu. Gue tetap masih bisa narik malam. Nggak mau diambil pusing lah? Nggak mau diambil pusing, gue tetap narik malam. Dan semenjak kejadian ketiga itu, gue udah kapok narik malam. Gue udah nggak mau ngalong lagi. Yang ketiga itu sampai bener-bener yang nunjukin rumahnya itu cuma aplikasi? Yes, aplikasi. Aplikasi aja bisa jadi apa ya, kayak kita itu kehipnotis aplikasi padahal emang nggak ada orderannya tapi kita lihat emang ada. Dan aplikasi itu yang jadi sarana buat nunjukin Bang Angga nyampe ke rumah. Iya. Itu gitu. Ya, karena ada mapnya. Kita jalan di situ. Dan yang Bang Angga bilang terhipnotis itu karena di saat dibuka ditunjukin ke security itu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Berarti apa yang gue lihat itu gue kayak orang berhayal jadinya. Tapi lokasinya bener di situ, ditunjukinnya ke situ. Dan ternyata orang itu udah nggak ada, udah meninggal. Rumah itu rumah kosong? Rumah kosong. Bentukannya? Bentukannya seperti kayak di klaster gitu. Cuman belum yang bentukan terbengkalai banget? Enggak, belum. Oh enggak? Itu belum, masih bagus. Cuma keadaannya itu gelap, lampunya mati. Lampu dalamnya juga nggak nyala, mati. Rumah ini emang gelap aja gitu? Gelap aja. Sampai teras-terasnya? Sampai teras-terasnya. Jadi security itu berhenti karena ngeliat ada motor aja? Iya, mungkin karena dia ngeliat ngapain gua di nongkrong di rumah kosong gitu kan. Terus lampu dalam keadaan mati semua gelap itu, nongkrong di situ ngapain gitu. Ya akhirnya dia nyamperin. Dan mungkin security itu kan emang udah tahu kejadian-kejadian di situ. Kayaknya dia emang sering keliling buat takutnya kejadian lagi. Dan itu kejadian lagi dialami sama gua. Untuk ketiga kalinya sampai akhirnya kapok ya? Kapok. Gua kapok dan narik malam. Itu dari kejadian pertama yang Bang Angga alamin, sebelumnya itu udah ada kejadian-kejadian yang kayak gini kah? Atau kejadian-kejadian horor yang kecil-kecilnya itu sebelumnya ada? Gak ada. Kalau emang ada itu dulu. Belum ojol? Belum dulu. Ojol? Emang kadang gua suka ngelihat yang gak bisa dilihat gitu. Oke. Tapi ini udah lama nih? Udah lama. Dan kejadian ojol yang di luar nalar itu di saat pertama kali di daerah Babelan ini. Daerah Babelan. Perempuan ini. Iya betul. Itu di saat ketemu sama sosok yang pertama Bang Angga ketemu ini nih, sosok perempuan ini. Itu kan Bang Angga ngeliatnya perempuan bener ya. Ini berapa lama perjalanan bareng sama sosok ini, Bang? Yang gua lihat itu ya emang bener. Itu perempuan bener itu. Kayak manusia biasa, kayak orang biasa. Perempuan. Jadi nggak khawatir juga. Nggak khawatir. Walaupun ada kepikiran nih bener apa enggak gitu. Iya, karena emang kondisinya kan waktu itu tengah malam, terus dia nyetop di tempat yang gelap, tempat yang sepi. Itu yang bikin gua khawatir. Ini sampai berhenti, sampai motor, sampai ada suara gubrak tadi itu. Ya. Ini seberapa lama di perjalanan ini? Itu sekitar 10 menitan. Oke. 10 menit berarti udah lumayan jauh dari titik. Udah jauh dari titik itu juga. Ambil dong. Udah jauh ya? Udah jauh. Dan saat gubrak itu yang bikin berhenti ya? Berhenti. Karena di pikiran gua itu takut dia jatuh gitu. Pikiran gua itu jatuh gitu. Makanya masih nyariin juga masih ya mbak gitu? Iya. Dan emang nggak ada. Gua tengok itu nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Dan di saat lo berhenti nyadar si perempuan ini gak ada, lo minggir, lo melihat sosok yang ngetawain lo itu di jarak dari lo ke perempuan ini seberapa jauh sebenarnya, Bang? Gak jauh. Ya di belakang gua. Di belakang gua itu ada pohon. Persis ini lo berhenti di belakang lo gitu? Di samping lah, di samping. Pohon di pinggir jalan? Pinggir jalan, pohon pinggir jalan. Berarti bener-bener di atas? Di atas, sampai uncang-uncang kaki gitu. Cuman bajunya udah jadi putih. Ini lo ngeliatin langsung? Iya, ngeliatin langsung. Dia ketawa. Sambil tangannya gini-gini.
Mungkin dia ngasih tahu kali kalau kan saya nyari Mbak di mana gitu kan. Ya jawabannya dia ada di sini, mungkin begitu. Cuman dia nggak berbicara. Cuman ketawa itu aja. Ketawa. Dan di saat lo bisa nyoba dorong motor ini, lo masih ngeliatin ke atas itu juga? Gua nggak berani ngeliat ke atas lagi. Cuman berat. Waktu dorong itu nggak bisa. Berat. Itu jadi kayak pengen lari nggak bisa. Jadi kayak pelan-pelan aja gitu. Tapi pelan, itu udah nggak ngeliatin. Gua nggak mau Udah ngeliatin. nggak ngeliatin. Nggak mau ngeliatin. Sampai akhirnya bisa kedorong. Udah nggak mau ngeliatin lagi. Dan itu pun kan masih kejadian lagi. Dia lewat. Iya. Sekelibatnya dia lewat. Itu bikin kaget lagi. Tapi yang sekelibet ini lo nggak ngeliat sosok ini dia apa bukan? Enggak. Tapi karena dia kayaknya dia gitu udah aja. Pasti. Iya. Lo berpikiran ini pasti dia yang tadi. Ya. Terbang gitu, lewat set gitu doang depan saya. Sampai akhirnya ketemu sama orang yang mau bantu step ya, tadi. Alhamdulillahnya ketemu sama orang yang lagi lewat mungkin ya. Dengan muka lo yang pucet dong. Oh, pucet banget. Orang itu bantuin. Iya, mungkin dia juga ngeliat muka gua pucet. Di pikiran dia mungkin kecapean kali. Capek dorong ya, kali. Dorong kali. Bang, ayo bang, saya stepin. Gitu. Alhamdulillah dalam hati gua kan. Gua pengen cerita ke orang itu juga gua nggak enak. Gua mendingan gua diem aja. Ya, karena belum tentu orang percaya juga. Betul. Kan? Dan ntar gua dibilang gila lagi. Dan hal-hal kayak gini kan belum tentu bisa diterima sama banyak orang. Betul. Dan di saat Bang Angga ini balik ke base camp terus ceritain, itu temen-temen juga nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Saya malah diketawain. Gua malah diketawain. Lu nggak mungkin loh. Gua aja selama di sini nongkrong aja nggak pernah dapet kayak begitu katanya. Belum ada yang ngalamin. Tapi besokannya emang Bang Angga tetap ngalong, nggak lewat situ atau tetap lewat situ? Enggak, tetap lewat situ pernah. Tetap lewat situ. Tetap, tapi nggak kenapa-kenapa. Oh. Tapi nggak besokannya banget juga ya? Nggak besokannya banget. Oh, oke. Sempet beberapa hari gitu tiba-tiba lewat situ lagi gitu, nongkrong sama teman di situ. Lewat pohon yang Bang Angga ngelihat, lewat pohon itu juga? Lewat. Tapi nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tetap ngeliatin ke tempat yang waktu itu lihat itu tetap ngeliatin. Gak berani ngeliat. Pokoknya setiap lewat situ itu bayangannya yang udah-udah. Ya. Jadi gue nggak setiap wah ini bentar lagi ngedeketin pohon itu lagi nih. Gue nggak berani ngeliat. Jadi nggak mau nggak mau nerusin penasarannya lah ya. Udah jalan aja. Bisa lewat aja ya udah gitu. Itu aja. Jarak dari kejadian pertama ke kedua itu 3 bulan tuh ya. Sekitar 3 Dan itu emang nggak ada kejadian apapun. Nggak ada. Tapi kejadian kedua ini Bang Angga juga nggak kapok ngambil orderan tanpa aplikasi. Ini kan tanpa aplikasi juga nih Bapak ini. Aplikasi. Itu nggak kapok. Maksudnya kan yang pertama ada kejadian seperti itu karena tanpa aplikasi. Ya. Bapak ini tanpa aplikasi. Ya karena pada saat itu emang yang gua lihat itu ya bapak-bapak biasa. Tapi sebelum Bapak ini di rentang waktu kejadian pertama kejadian kedua ada ngambil orderan tanpa aplikasi juga? Banyak. Oh, dan itu nggak apa-apa. Normal, nggak ada masalah. Oh, maksudnya bukan ini langsung ke sini ya? Enggak. Emang sering juga tanpa aplikasi? Sering tanpa aplikasi, tapi itu benar. Itu aman. Nah, itu yang bikin. Oh, itu yang bikin si Bapak ini juga ya udah terima aja. Gue pikir terima aja. Mungkin kayak biasanya nggak apa-apa. Oh. Itu tapi endingnya seperti yang diceritain sama anaknya tadi. Ya. Itu yang bikin menguras suasana juga itu. Emosi ya? Menguras emosi. Gua juga ikut sedih gitu kan. Dengar cerita anaknya itu. Soalnya segitu dalamnya. Ya. Yang tadinya ya kalau gue denger dari yang lo ceritain, lo juga nggak mau masuk ke ranah itu gitu kan. Cuman ya lo menceritakan apa yang lo lihat, lo alamin sama si bapak aja kan. Iya. Sampai mbaknya cerita sendiri. Kadang kita nggak tahu ya pesan ini bisa datang dari mana. Iya betul. Itu kita nggak pernah tahu ya. Dan kejadian ketiga pun ini yang bikin lo berhenti dari jalan malam ya. Gue berhenti ngalong. Berhenti ngalong ya, istilahnya ngalong ya. Sampai saat ini nggak ngalong lagi? Atau enggak? Nggak pernah. Tapi kalau sedikit nanya nih Bang, di antara 3 kejadian yang tadi lo ceritain, di antara itu masih ada kejadian-kejadian kecil horor juga, apa emang cuma 3 itu aja? Sebenarnya gua itu sering ngalamin kejadian horor yang kesannya itu cuma
sedikit-sedikit lah kayak sosok cahaya, sering ngeliat-ngeliat kayak begitu. Cuman kan nggak terlalu menguras kayak kejadian-kejadian yang kemarin itu. Oke, ini 3 ini yang buat lo lumayan epic dan sampai akhirnya lo berhenti buat. Dan gua nggak mau terulang lagi gitu. Tapi sampai saat ini lo masih jadi driver ya? Masih jadi driver. Oke. Dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar nih, gimana yang dialamin sama Bang Angga di saat narik malam atau ngalong. Tulis aja di kolom komentar. Dan ya, ini juga kejadian yang bikin Bang Angga jadinya nggak mau narik malam lagi soalnya. Nah, menurut kalian gimana dan apa yang dialamin Bang Angga? Apa pernah kalian denger juga kejadian-kejadian yang mungkin serupa sama Bang Angga? Tulis aja di kolom komentar. Dan Bang Angga, makasih ya udah mau ceritain pengalaman. Makasih juga. Yang satu ini. Ya. Bang Angga, mungkin ada Instagram atau apa yang mau di-share, boleh? Ada, saya punya Instagram namanya @anggadwiskarno. Oke, nah nanti boleh ada di bawah juga tuh. Nah, kalian bisa lihat aja di situ atau mau nanya-nanya kejadian-kejadian lainnya mungkin yang penasaran, langsung aja lihat Instagramnya Bang Angga di bawah situ. Bang, saya lagi thank you banget ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini. Sehat-sehat terus, lancar ke depannya ya. Amin, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan nyalain subscribe-nya biar dapet update terbaru dari setiap videonya Narasi Misteri. Kalau gitu, gua pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.